Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Kusumaningrum. Kali ini akan mempresentasikan bab 9, yaitu keamanan informasi. Yang pertama yaitu kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Pada masa sekarang ini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka. Hal ini menginspirasi kalangan industri untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran, serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional mereka setelah terjadi gangguan. Yang pertama yaitu keamanan informasi, yaitu perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, kerahasiaan, yaitu perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua yaitu ketersediaan, menyediakan data dan informasi setiap bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dan yang ketiga yaitu integritas, semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Manajemen keamanan informasi adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman, sedangkan manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana atau gangguan. Jabatan Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan adalah individu di dalam organisasi yang biasanya anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen keamanan informasi. Terdapat 2 strategi manajemen keamanan informasi, yaitu yang pertama manajemen resiko dan yang kedua yaitu tolak ukur. Untuk tahap-tahapnya bisa dibaca sendiri. Yang ketiga yaitu ancaman. Ancaman adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Sementara ancaman eksternal, misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan atau disebut juga pesaing usaha. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengelolaan informasi berasal 3 hal utama, yaitu ancaman alam, manusia, dan lingkungan. Tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Jenis-jenis ancaman. Yang pertama yaitu virus. Virus ada program komputer yang dapat merefleksikan dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dari boot sektor lain. Yang kedua yaitu worm, adalah program komputer yang dapat menyebarkan salinannya melalui email. Trojan horse adalah perangkat komputer yang dapat menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dalam fungsionalitas sistem komputer. Yang keempat yaitu adware. Adware dapat memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Yang kelima yang terakhir yaitu spyware. Spyware dapat mengumpulkan data dari mesin pengguna tanpa pengetahuan pemilik. Selanjutnya yaitu resiko. Adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Berikut adalah 4 jenis resiko keamanan informasi. Yang pertama yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Hal ini terjadi ketika suatu basis data dan perpustakaan peranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak berhak memiliki akses. Hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Yang kedua yaitu penggunaan yang tidak terotorisasi. Penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seorang dapat merusak atau menghancurkan peranti keras atau peranti lunak sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi.
Yang terakhir yaitu modifikasi yang tidak terotorisasi. Perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan. Beberapa perubahan dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Selanjutnya yaitu manajemen resiko. Resiko dapat dikelola dengan cara mengandalkan atau menghilangkan resiko atau mengurangi dampaknya. Pendefinisian resiko terdiri atas 4 langkah, yaitu mengidentifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi oleh resiko, menyadari resiko, menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi, dan yang terakhir menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Tingkat dampak kelemahan menentukan pengendalian, dapat dibaca sendiri. Selanjutnya yaitu kebijakan keamanan informasi. Perusahaan dapat menerapkan kebijakan keamanan dengan mengikuti pendekatan yang bertahap. Berikutnya adalah 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Fase yang pertama yaitu inisiasi proyek. Fase kedua penyusunan kebijakan tim proyek. Penyusunan kebijakan. Fase ketiga yaitu konsultasi dan persetujuan. Fase keempat kesadaran dan edukasi. Fase kelima penyebaran kebijakan. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya itu pengendalian, yaitu mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu teknis, formal, dan informal. Pengendalian teknis. Pengendalian teknis adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian akses. Pengendalian akses dilakukan melalui proses 3 tahap yang mencakup identifikasi pengguna, autentifikasi pengguna, dan autorisasi pengguna. Sistem deteksi gangguan. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Selanjutnya yaitu firewall. Firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang mengatasi aliran data ke dalam dan dari perusahaan tersebut dan internet. Konsep balik firewall adalah dibuatnya suatu pengaman untuk semua komputer pada jaringan perusahaan dan bukannya keamanan terpisah untuk masing-masing komputer. Pengendalian kriptografis dan pengendalian fisik. Pengendalian kriptografis adalah pengendalian yang dilakukan untuk melindungi data dan informasi yang disimpan dan ditransmigrasikan dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan menggunakan kode proses-proses matematika. Perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik sehingga tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat yang terpencil dan jauh dari kota. Pengendalian formal dan informal. Pengendalian formal mencakup penentuan dan perilaku, dokumentasi prosedur praktik yang diharapkan dan pengawasan pada pencagahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program penggunaan dan manajemen. Mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Ketika jenis pengendalian mengharuskan adanya biaya, dengan demikian keputusan untuk mengendalikan akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Dukungan pemerintah dan industri. Peraturan pemerintah baik Amerika Serikat maupun Inggris telah menentukan standar dan menetapkan peraturan ditujukan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi. Standar industri dan institut SANS dapat dibaca sendiri. Sertifikasi profesional mulai pada tahun 1960-an. Meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya, yaitu perusahaan harus merencanakan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dapat dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah. Manajemen keberlangsungan bisnis. Meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer yang mana kita dapat melihat perkembangan besar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dapat melihat link presentasi di deskripsi. Terima kasih.